Halo gengs, ketemu lagi. Aku tuh geng masih capek loh. Capek banget, capek. Capeknya bukan apa sih gengs? Karena aku capeknya itu kemarin aku harus menghadapi sesuatu yang melahirkan. Apa itu? Aku menemani Lisa loh geng. Dia itu mau melahirkan. Ini kucing ya. Kucingku namanya itu Lisa. Dia itu mau melahirkan loh geng. Nah kebetulan sih aku juga pernah sempat searching juga sih di Google gimana ciri-ciri kucing itu pengen melahirkan. Ternyata kenyataannya itu benar dan aku menghadapin banget. Dan ini adalah pertama kalinya aku menghadapin kucing melahirkan loh geng. Sesuatu banget dan bikin lelah banget. Iya benar, lelah banget tuh, iya banget. Dan juga sih bikin bahagia karena kita akan melihat anaknya yang imut banget. Jadi geng, kemarin itu Lisa ini pas dia pengen melahirkan itu, dia itu kan kesepian gitu. Dia pasti ngikutin kita kemanapun kita melangkah. Itu istilahnya itu kucing itu seolah-olah dia pengen minta pertolongan dengan kita loh. Jadi di sini tuh geng aku baru sadar, oh ini Lisa, dia sepertinya dia udah pengen melahirkan. Dan kebetulan sih tanda-tandanya itu aku melihat dari pertama itu, tandanya itu siang itu sebelum dia melahirkan itu air matanya ini keluar dan dia itu menangis seolah-olah seperti menangis loh geng. Bagaimana kucing menangis, dia mandem, dia diam di sudut-sudut, dia tanpa ada bergeming apapun, dengan mata terbuka, dengan tidak memandang siapa-siapa, seolah-olah pandangannya itu kosong loh geng, pandangan si Lisa ini. Dan di situ air matanya itu keluar, menggenang banyak banget menggenang sampai ada lepas tuh air mata kucing ya, bukan air mata buaya. Jadi geng di sini, dan aku baru sadar, oh ternyata dia pengen melahirkan. Ternyata sih ya aku tinggal dulu ya, ada ponakan aku. Ternyata ponakan aku juga melihat hal yang sama, kalau si Lisa ini menangis. Jadi geng, dan aku sadar banget, sepertinya kami menerka dan sama, sepertinya dia pengen melahirkan. Dan ternyata hasil loh geng, setelah malam itu aku udah mulai mempersiapkan tempat untuk kelahiran, untuk melahirkan gitu. Jadi di situ tuh geng aku melangkah ke sana, si Lisa ini ikutin aku melangkah ke sini, Lisa ikutin aku. Dan sempat sih di waktu di dalam sangkar itu, di dalam kurungan itu, di tempat dia pengen melahirkan itu, dia kan udah ini diulus-ulus loh geng. Karena kucing yang pengen melahirkan itu kan dia manjanya itu luar biasa. Dia tuh pengennya tuh diulus-ulus dari seluruh badan lah, diulus-ulus. Dan matanya itu pun juga berlinang air mata loh geng. Ya seperti ini juga kali ya, yang namanya manusia mau melahirkan juga ada detak-detak gugup, ada hal-hal yang membuat kadang-kadang itu sedih. Jadi entah apa sih yang kurasakan dengan si Lisa ini, air matanya itu benar-benar mengucur deras, dan kemudian dia itu bermanja, dan kemanapun aku melangkah dia ngikutin geng.
Dan sudah waktu di dalam tempat untuk melahirkan itu, si Lisa ini juga begini loh, Boy. Dia itu sudah menjilat-jilat bagian bawahnya kan, bagian petalnya itu yang pengen melahirkan itu sudah seperti basah, tapi tidak terlalu nampak banget. Entah itu adalah air ketuban, tapi aku juga belum tahu sih. Pas setelah aku ngambil apa persiapan untuk kelahiran itu kan, aku harus punya alkohol, aku harus punya obat merah, aku harus menyediakan gunting yang udah disteril, dan aku harus punya tisu juga yang banyak. Jadi di saat melahirkan itu aku bisa tenang. Di saat aku mengambil keperluan itu, taunya Lisanya juga ikutan meloncat melompat kemana aku datang. Jadi kemana aku melangkah gitu. Jadi akhirnya aku sadar, ternyata dia naik lagi gitu. Pas setelah aku udah ke kandang itu, dia naik lagi ke dalam tempat dia melahirkan itu loh, geng. Lalu kemudian kita urus lagi, dan aku udah ngambil barangku tadi yang seperti alkohol, obat merah, gunting, tisu. Jadi itu fungsinya nanti, geng. Kita ada obat merah dan ada gunting itu untuk kucing saat dia melahirkan, di saat dia tidak mau makan hari-hari ya. Biasanya kan kalau kucing ini dia melahirkan, hari-hari anaknya itu akan dia makan, dan setelah dia makan itu lalu hari-hari anaknya itu akan putus kan. Jadi karena dia cuma memakan kulitnya doang, akhirnya aku harus memotong tali pusatnya itu, tali pusat kucing itu. Setelah itu dipotong, setelah itu kita langsung dengan obat merah, dan kemudian kita letakkan lagi ke induknya. Jadi itu biar aman gitu, jadi biar dia tidak kelilit tali pusarnya ya. Jadi geng, itu aku mencontohkan barang-barang yang aku sediakan tadi ya, seperti gunting, tisu, itu wajib banget. Obat merah dan alkohol itu untuk kita sapu ke tangan di saat kita memegang anak kucing itu. Jadi kucing itu dia masih bisa merasakan bau aroma anaknya itu gimana. Kalau tangan kita kotor atau bekas mencapai kucing lain, nanti sang induk gak akan pernah untuk menyusuin lagi, bahaya. Jadi geng, di situ kita kembali lagi ya. Kita kembali ke Lisa tadi, saat aku urus kembali setelah terakhir dia ngikutin aku ngambil obat P3K tadi, persediaan tadi, obat-obat tadi. Dia balik lagi, dan di saat dia balik itu, geng, aku urus lagi, dan ternyata di saat itu juga air ketubannya itu banyak banget pecah, pececeran, dan Lisanya pun gelisah. Dia gelisah, belok sana belok sana, hampir kayak manusia ya, kalau melahirkan dia gelisah juga, bolak balik. Jadi geng, di sini aku seperti merasakan gitu, gimana dia merasakan sakitnya gitu. Jadi dia belok sana, gelisah ke sini, gelisah sebelum dia melahirkan itu loh gitu. Jadi pas tangan aku menjauh pun dia masih menyentuh tangan aku, dan bahkan tangan aku itu dipegang oleh Lisa. Bahkan sebelum dia mengeluarkan anak pertama pun loh gitu, Lisa itu sempat menggigit lengan aku loh. Mungkin itu isyaratnya, itu dia menggigit itu tidak terlalu kencang menggigitnya, cuma menggigit seolah-olah dia itu pengen pertolongan bahwa aku harus membantu dia saat melahirkan. Makanya itu geng, di saat dia menggigit itu ya aku merasakan aja sih. Jadi saat dia sudah selesai menggigit tangan aku itu, dia malah memeluk tangan aku loh geng. Di saat itu si Lisa ini, di saat dia benar-benar pengen udah posisi terakhir pengen ngeluarin gitu. Pas setelah itu dia pun mengendus seperti mengadu napas gitu loh, geng. Jadi ya aku sih ya lucu juga sih melihat, tapi ini adalah pengalaman aku pertama dimana aku harus benar-benar menonton dan melihat langsung bagaimana kucing ini akan melahirkan loh, geng. Jadi geng, di sini luar biasa sih, luar biasa banget. Aku benar-benar merasakan di saat dia mengendus. Lalu setelah dia mengendus itu, akhirnya langsung keluar dengan lancar loh
si bayi langsung keluar dengan ari-arinya, dengan itunya. Dia misalnya ini dia langsung ini loh, langsung menjilat anaknya itu, langsung dia jilat sampai dia kering ya. Jadi entah sampai 5 menit kalau nggak salah ya, dia menjilat terus, dan setelah itu lalu ari-arinya itu loh geng, dia makan. Dan setelah dia makan itu kulitnya aja doang sih, sedangkan ari-arinya yang besar itu tidak dia makan. Makanya itu akhirnya aku putuskan untuk digunting biar tali pusar itu tidak kelilit ke badan sang bayi. Soalnya bahaya kalau kelilit ke leher dia, kan nanti bisa mati. Jadi geng, di sini anak pertama itu selamat sudah. Jadi dia jilat-jilat sampai keringnya anaknya. Kebetulan anak pertama itu putih sih. Lisa ini jenisnya fake nose, yang hidungnya nggak ada lagi. Jadi geng, di saat itu pun dia terus perhatian kepada si bayi. Ternyata dia sayang banget loh. Ada pas di saat ada kucing yang lain lewat gitu di dalam kamar itu dengan mengeong, dia langsung menutupin anaknya loh. Di saat anaknya itu sudah aku bersihkan, sudah aku potong tali pusarnya, udah aku bersihkan, dan Lisa pun udah memakan itunya itu yang kulit kelahiran itu kulit apa ya, kulit ari-arinya itu loh. Jadi setelah itu tenang sih aku ngeliat di saat itu. Setelah 1 jam, si Lisa ini masih aja lagi merasakan itu benar-benar berjuang banget loh. Dia pengen mengeluarkan anaknya kembali, dan ternyata anaknya itu ada di atas, jauh banget dari rahimnya paling bawah. Jadi geng, sambil ditemanin, sambil di apa-apain nih, biar benar-benar dia benar-benar tenang. Jadi dia sambil nyusuin untuk menunggu anaknya yang kedua, dia pun pengennya dielus-elus terus lagi. Jadi kucing yang melahirkan ini ternyata dia itu bersifat manja kepada kita, kalau kita paham ya. Dia pengen dimanja, pengen dibelai. Jadi kayak gini terus aja sih, terus aku belai-belai, dan aku merasakan banget anaknya yang kedua ini di atas. Aku kira sejam kemudian baru melahirkan kembali yang kedua, dan ternyata geng, super banget. Dari jam 2 pagi dia melahirkan anak pertama, aku menungguin tanpa tidur, dan akhirnya sampai subuh belum juga melahirkan loh geng. Dan akhirnya ternyata Lisa harus melahirkan jam 12 siang ya. Jadi jeda dia melahirkan itu 10 jam ya. Saat itu aku benar-benar tidak bisa tidur, dan aku harus konsentrasi untuk menjaga agar anaknya itu, yang kita takutkan itu kalau anaknya itu dilahirkan dengan keadaan dengan air ketuban dan dengan apa itu yang selaputnya itu, jadi kan dia tidak bisa bernapas. Jadi pas jam 12 tepat itu
anak kedua ini geng lahir. Dan di situ ada apa namanya, aku lupa ya. Pokoknya pembungkus tubuhnya ini apa namanya? Ya, pokoknya bersama pembungkus ini ya, sama janinnya keluar dan wajahnya ini tertutup selaput tubuhnya itu. Jadi aku langsung koyak sih, geng. Dan jangan lupa aku sebelum dia itu melahirkan mengendus keluar itu, aku udah melihat jarinya, aku udah langsung tangan aku pakai ini lagi, pakai alkohol. Jadi setelah itu kemudian sih aku terus sih aku lepas di kepalanya ini yang lendir, yang jari apa selaput, dia melahirkan itu apa namanya, selaputnya namanya, pokoknya tipis, yang menutupin hidung dia dan mulut dia begitu. Di saat itu aku pun udah menyediakan alat sedot. Jadi wajah pas dia anak kedua itu telentang, di bibirnya ini banyak banget air dan hidungnya juga. Jadi aku langsung sedot pakai sedotan kucing ya. Jadi hidungnya juga akhirnya dia bisa bernapas dan alhamdulillah sih selamat kucingnya. Ternyata anak kedua ini warnanya orange dan aku pun senang banget. Dan setelah itu ya misi itu udah selesai dan aku kira dia bakal melahirkan anak ketiga lagi, dan ternyata sampai saat ini tidak ada. Ternyata setelah dibawa ke dokter lagi, apakah dia, karena kita pertama ya tahu dia melahirkan pertama, jadi kita nggak tahu apakah anaknya masih ada atau tidak. Saking hebohnya kita, karena kita nggak tahu, dikira kan setelah melahirkan langsung blok langsung 1, 2, 3, 4 langsung, ternyata tidak, ternyata menunggu proses juga, yaitu 10 jam prosesnya. Jadi geng di situ tuh aku ya, kemudian kita bawa lagi kan dia ke dokter. Setelah itu kata dokter udah selesai, tidak ada lagi anaknya. Ya udah selesai, dan akhirnya dia sehat. Ini loh geng, anaknya 2. Dua. Selamat ya Lisa, udah melahirkan 2 anak. Tadi aku kira geng, anaknya itu ada 4 kali ya, ternyata 2 doang. Ya, yakin sih setelah anak kedua, setelah kita bawa ke dokter, si oren, si putih anak pertama. Yaudah geng, thank you ya yang udah nonton. Thank you, dadah.